Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل بدعة ضلالة. Kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Tabaraka wa Ta'ala. Pada kesempatan malam yang berbahagia kali ini, kita masih kembali diberi kekuatan, kesehatan, hidayah serta taufik dari Allah Jalla wa Ala, sehingga kita bisa kembali menghadiri pengajian rutin tafsir kita ini di Masjid Agung Darussalam Purbalingga. Kita berharap semoga Allah Tabaraka wa Ta'ala berkenan untuk melimpahkan kepada kita semuanya ilmu yang bermanfaat, sehingga bisa kita amalkan sebagai bekal untuk menghadap kepada Allah Jalla wa Ala. Amin ya rabbal alamin. Salam dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para sahabatnya, keluarganya dan umatnya yang setia mengikuti tuntunannya hingga di akhir nanti. Seperti biasanya kita akan mengawali kajian kita dengan membaca surat yang akan kita pelajari, yaitu surat Alam Nashrah. Untuk mengulang hafalan atau seandainya masih ada beberapa yang perlu kita benarkan bacaannya, maka akan kita benarkan. Juga mempelajari beberapa hukum tajwid yang ada di dalam surat yang mulia ini. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alam nashrah laka sadrak wa wada'na 'anka wizrak الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا. Ada hukum tajwid di sini yang biasa disilahkan dengan hukum gunnah. Di dalam kata apa? Fa inna. Di mananya? Inna. Ya. Namanya apa tadi? Gunnah. Gunnah itu adalah ketika nun di atasnya ada tasydid, atau mim di atasnya ada tasydid. Itu namanya gunnah. Cara bacanya gimana Ustaz? Agak ditahan.
Fa inna, ya, bukan langsung fa inna, bukan, tapi fa inna, ya. Kita ulangi. Fa inna ma'al usri yusra. Inna ma'al usri yusra. فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. Para hadirin dan hadirat sekalian kami hormati dan juga segenap pendengar Radio Insani 102.2 FM di Purbalingga dan sekitarnya. Para pendengar Radio Roja di Jakarta, di Bandung, di Lampung, di Berau, dimanapun Anda berada. Para pendengar Radio Bas FM di Solotigo dan sekitarnya, radio kita di Cirebon dan sekitarnya, Radio Al-Hikmah di Banyuwangi dan sekitarnya, Radio Muslim Yogyakarta dan sekitarnya, juga radio-radio dakwah lainnya yang ikut menyiarkan kajian ini, serta para pemirsa Yufid TV yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Azza wa Jalla. Poin terakhir yang kita bahas pada pertemuan yang lalu adalah mengenai kandungan global dari surat Alam Nashrah alias tafsir global. Ada berapa poin yang dikandung dalam surat ini? Ada 4 poin. Poin yang pertama adalah penyebutan berbagai nikmat Allah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di dalam surat ini ada berapa nikmat yang Allah sebutkan? Ada 3 nikmat. Malam hari ini kita akan mengawali pembahasan tafsir rinci dari surat Alam Nashrah, yaitu kita awali dengan tafsir ayat yang pertama. Di mana ayat yang pertama ini adalah merupakan penyebutan dari nikmat yang pertama yang Allah karuniakan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari 3 nikmat yang dikandung dalam surat ini. Walaupun nikmat Allah itu banyak. Nikmat Allah kepada Nabi kita Muhammad SAW itu banyak. Cuman yang disebutkan dalam ayat atau surat ini ada 3. Dan ayat yang pertama berisikan penyebutan nikmat yang pertama. Disebutkan dalam sebuah hadis bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Sa'altu Rabbi mas'alatan wadidtu anni lam as'alhu." Rasulullah SAW bersabda, saya pernah bertanya sesuatu kepada Allah dan aku berharap tidak menanyakan itu kepadanya. Atau mungkin ada semacam penyesalan. Kenapa saya tanya itu kepada Allah? Tapi sudah terlanjur ditanyakan. Apa kira-kira pertanyaannya? Ya. Rasul SAW pernah tanya kepada Allah suatu pertanyaan. Setelah dijawab Nabi SAW, andaikan aku tidak bertanya ini kepada Allah. Apa isi pertanyaannya? Qultu. Nabi SAW berkata, Ya Rabbi, kanat qabli rusulun. Wahai Rabbi, sebelum aku diutus ke muka bumi ini sudah banyak Rasul sebelumku. Iya apa enggak? Iya. Ada berapa? 25? Titik teman. Banyak banget. Banyak banget. Sebelumku udah ada para Rasul. Minhum man sakharta lahumur riyaha. Ada di antara mereka ya Allah yang engkau beri kekuasaan bisa mengatur angin.
Bisa mengatur angin. Jadi angin kamu ke sana itu bisa. Dan ini tentu namanya mukjizat. Dan kita nggak bisa kalau kita, walaupun punya jurus angin apa? Nggak tahu saya. Angin puting beliung. Nggak tahu. Ada sebagian orang mengaku punya jurus bisa ngatur angin. Ya. Itu enggak. Itu mukjizat. Mukjizat yang Allah berikan kepada sebagian Rasulnya. Maka Nabi SAW mengatakan, wahai Rabbi, sebelumku ada Nabi yang engkau beri kekuatan bisa mengatur angin. Wa minhum man kana yuhyil mauta. Dan ada di antara mereka, wahai Rabbi, yang engkau beri kemampuan untuk bisa menghidupkan orang yang sudah mati. Mukjizat bukan? Mukjizat. Nabi siapa ini? Nabi Isa alaihissalam. Itu sudah di luar ilmu kedokteran. Ya, karena dokter mungkin masih bisa menyembuhkan penyakit yang harapannya tipis, tapi menghidupkan orang mati enggak. Itu mukjizat. Seakan-akan Nabi SAW akan berkata kepada Allah, lah aku apa? Ya. Jadi ada Nabi yang digini, yang dikasih ini, ada Nabi yang dikasih ini. Lah kalau aku apa, wahai Rabbi? Dan di dalam redaksi yang saya baca ini tidak disebutkan kata-kata itu. Akan tetapi tentu ya maksudnya bisa dipahami gitu loh. Ada Nabi kasih ini, ada Nabi kasih ini. Ya. Walaupun tidak terlontar menurut riwayat yang saya baca ini. Mungkin ada riwayat yang lainnya. Walaupun tidak terlontar berdasarkan riwayat yang redaksi yang saya baca ini. Tapi sudah bisa difahami. Kalau aku apa? Qala. Maka Allah pun segera menjawab. Allah segera menjawab. Alam ajirka yatiman fa'awaituka. Wahai Muhammad, apa kamu tidak ingat bahwa aku temukan engkau dalam keadaan yatim. Kemudian aku rawat engkau sampai dewasa, sampai menjadi nabi. Ini nikmat atau bukan? Nikmat. Ini yang pertama. Yang kedua, alam ajidka dhallan fahadaituk. Bukankah aku pernah menemuimu, mendapatimu dalam keadaan bingung? Tidak tahu di manakah kebenaran. Kemudian aku beri hidayah kepadamu. Ini berapa? 2. Masih dilanjutkan oleh Allah Subhanahu wa taala, alam ajidka ailan fa'aghnaituk. Bukankah aku temukan engkau dalam keadaan miskin, kemudian aku jadikan engkau sebagai orang kaya? Aku cukupi engkau. Sudah berapa? 3. 3 nikmat ini ada dalam surat apa? Wadduha. Alam yajidka yatiman fa'awa. Wa wajadaka dhallan fahada. Wa wajadaka ailan fa'aghna. Ternyata Allah masih melanjutkan lagi. Alam ashrah laka sadrak. Bukankah aku telah menjadikan hatimu lapang? Kemudian ditutup. Wa wada'tu anka wizrak. Dan bukankah aku telah menghapuskan dosa-dosamu? Berapa nikmat berarti? 5 nikmat Allah sebutkan. Allah ingatkan nabinya. Qala qultu bala ya Rabbi. Betul wahai Rabbi. Hadis riwayat At-Tabarani dalam kitab beliau Al-Mu'jamul Kabir. Dan sanadnya dinyatakan sahih oleh Imam Al-Hakim dan Al-Zahabi. Jadi dalam hadis tadi Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kepada nabinya sallallahu alaihi wasallam bahwa nikmat yang Allah berikan kepadanya banyak. Dan di dalam surat yang kita pelajari ini, surat Alam Nashrah, di ayat yang pertama Allah menyebutkan salah satu nikmat yang Allah berikan kepada nabinya, yaitu bahwa hatinya dibuat lapang. Kalau kita baca Quran terjemah, Alam Nashrah laka sadrak. Apa terjemahnya? Bukankah aku telah membuat hatimu, dadamu lapang.
Bukankah aku telah membuat dadamu lapang? Ini pertanyaan atau bukan? Bukankah aku telah? Itu pertanyaan. Akan tetapi bukan maksudnya menunggu jawaban. Akan tetapi pertanyaan ini maksudnya adalah penegasan, penekanan. Ya. Seperti misalnya anak sudah dibilangin. Kalau mainan jangan lama-lama. Kalau capek nanti sakit. Karena kita sudah tahu anak ini kelemahannya kalau terlalu capek sakit. Sudah diomongi kayak gitu bolak-balik. Ternyata melanggar. Kemudian jatuh sakit. Apa kata orang tua? Kan sudah saya bilangi kemarin. Kita butuhkan jawaban anak enggak? Enggak butuh. Kita ngomong, bukankah saya sudah katakan sama kamu? Kan kemarin sudah saya nasihati. Itu bukan menunggu jawaban. Itu adalah penegasan, penekanan bahwa aku telah berikan itu kepadamu, wahai Muhammad. Jadi nikmat yang pertama yang Allah berikan kepada Nabi SAW, hatinya dibuat lapang. Dadanya dibuat luas. Nah sekarang maknanya luas apa kira-kira? Apakah fisik dadanya itu luas? Jadi dadanya nopo? Bidang gitu, gede gitu. Apakah itu maksudnya? Terus apa maksudnya? Tentu maksudnya bukan fisik. Karena kalau fisik, dada Nabi SAW itu ya seperti umumnya dada manusia. Bahkan mungkin ada di sini yang dadanya lebih bidang. Mungkin. Ya. Jadi bukan fisiknya. Akan tetapi makna dari meluaskan dada di sini adalah maknawi. Bukan secara fisik. Ya. Terus maksudnya apa? Para ulama kita mengatakan bahwa Nabi kita sallallahu alaihi wasallam dibuat dadanya oleh Allah lapang, mudah, ringan. Dibuat apa? Lapang, mudah, ringan. Untuk apa? Nah, belum selesai. Untuk menerima aturan Allah dan takdirnya. Saya ulangi. Arti dari pelapangan dada. Maksudnya adalah dada beliau dibuat lapang, mudah, ringan. Untuk apa? Menerima aturan Allah. Ini yang pertama. Yang kedua, takdirnya Allah subhanahu wa ta'ala. Kita mulai dari aturan dulu. Kita mulai dari aturan. Aturan Allah itu apa? Syariat. Aturan Allah adalah syariat. Hukum halal, haram, perintah, wajib. Ya. Ini wajib, ini haram. Inilah maksud dari aturan yang Allah bikin. Ketika orang mendapatkan aturan dari Allah itu, terasa berat enggak untuk menjalankannya? Berat atau ringan? Berat. Kenapa berat? Betul. Karena sering sekali aturan agama itu tidak sejalan dengan nafsu. Tidak sejalan dengan nafsu. Nafsunya manusia, perut itu pengennya diisi. Sampai seberapa? Sampai sepertiga Pak, seberberapa? Sampai full tank. Itu nafsu. Sampai gak bisa bernafas. Ada sebagian orang, kalau habis makan itu, nuwun sewu antopnya, keluarnya bukan udara. Keluarnya nasi. Saking apanya? Saking banyaknya. Nafsu itu seperti itu. Nafsu itu mendorong supaya berlebihan. Makannya banyak. Tapi kalau aturan agama, enggak. Aturan agama mengajarkan sepertiga untuk makan. Sepertiga untuk air. Sepertiga untuk udara. Aturan agama. Aturan agama itu sering mengekang nafsu. Aturan agama yang lain, nafsu yang lain. Ya. Sudah punya istri yang sah. Sudah punya istri yang sah. Ngelihat cewek di jalan gimana? Istighfar, Masya Allah, sip ini. Istighfar tapi karo
Nah, karo ngintip. Ustaz kan boleh Ustaz 2, 3, 4 boleh. Tapi caranya harus benar, ya. Caranya bukan istri sah 1, istri 2 selingkuh, istri 3 selingkuh, istri 4 bukan. Gentle, ya. Artinya menghadapi itu dengan gentleman, ya. Resmi, ya. Dan adil, sah dan adil, ya. Nah, manusia nafsunya mendorong dia untuk mengumbar apa yang dia inginkan. Kalau agama enggak, bikin aturan. Oh ditahan, oh ini diatur, ini boleh, ini enggak. Ya. Nafsu kita kalau jam 4 subuh itu enaknya tidur. Apalagi sekarang sudah mulai hujan. Ya, sudah mulai dingin udaranya. Paling enak itu kalau dengar azan, selimutnya semakin ditarik lagi. Nafsu. Tapi aturan agama enggak. Aturan agama nyuruh supaya jam segitu bangun. Bukan cuma bangun, suruh jalan ke masjid. Ya, bagi kaum pria suruh jalan ke masjid. Dingin-dingin, aturan. Nah, manusia, ya, ketika mendapatkan aturan agama tadi, jadi ada 2 ya, aturan sama apa tadi? Takdir, ya. Aturan dulu sekarang kita bahas. Ketika manusia menghadapi aturan, ada sebagian manusia terasa berat ketika menghadapi dan menjalankan aturan tersebut. Dia jalankan tapi menjalankan dengan perasaan yang berat. Hatinya sempit. Tidak lapang, tidak kayak Rasul SAW. Alam nasyrah. Ya, aku bukankah telah lapangkan dadamu? Enggak. Ada sebagian orang ketika menjalankan aturan itu dia menjalankan dalam keadaan hatinya sempit, berat, sulit, tertekan. Tipe orang yang seperti itu contohnya adalah kaum munafikin. Contohnya kaum munafikin. Kaum munafikin itulah orang-orang yang kayaknya Islam luarnya, padahal sebenarnya hatinya itu menyimpan kekufuran. Ya. Itu kaum munafikin yang tingkatannya paling parah. Nifak, kemunafikan akidah. Ya. Allah Subhanahu wa ta'ala ceritakan salah satu ciri dari kaum munafikin. Apa kata Allah? Wa idza qamu ila sholati qamu kusala. Orang-orang munafikin itu ketika mereka melaksanakan sholat, berarti mereka sholat enggak? Sholat. Wa idza qamu ila sholati, ketika mereka melaksanakan sholat, qamu kusala. Mereka melaksanakannya dengan perasaan malas. Al-Quran surat An-Nisa ayat 142. Surat An-Nisa ayat 142. Panjenengan kalau subuhan malas enggak? Kadang. Berarti perlu kita koreksi lagi nih. Ya, perlu kita koreksi lagi keimanan kita. Keluar ke sedekah sih keluar, tapi rasanya berat banget. Ya. Apalagi kalau mau mengeluarkan yang warnanya apa? Merah tadi. Padahal di dompet yang merah-merah banyak. Misalnya dia bawa duit ya, dia bawa duit di dompet misalnya merah-merahnya ada 10, berarti berapa? 1 juta. Nyelip di tengah-tengah itu ada duit 2.000. Ketika kotak lewat, mana yang dikeluarin? Yang merah? Masya Allah. Nembe gaji yang di... Orang yang malas, dia akan, ya Allah. Bahkan mungkin orang yang pelit banget, yang 2.000 pun gak dia keluarkan. Jangankan yang merah. Yang abu-abu saja gak dia keluarkan. Sulit. Ada sebagian orang dikeluarkan, tapi keluarkannya ya Allah. Dia mikir, dia Allah. 2.000. Bisa untuk apa 2.000 ya? Ya, subhanallah. Ya.
Ini sebagian orang. Sebagian orang ketika melaksanakan aturan Allah hatinya terasa berat. Tapi ada manusia-manusia istimewa. Yang mereka ini ketika menjalankan ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dia menjalankan dengan perasaan ringan. Dia jalankan dengan ringan. Kemudian dia merasa nyaman ketika menjalankannya. Bahkan ketika ibadah itu belum datang, dia tunggu-tunggu dan dia rindukan. Kapan dia datang itu ibadah yang satu itu? Seperti seorang kekasih yang menantikan kekasihnya. Dia tunggu kapan datangnya. Dan ini disebutkan oleh Nabi SAW ketika menyebutkan salah satu di antara 7 golongan yang mendapatkan naungan Allah di padang mahsyar. Sab'atun yudhilluhumullahu fi dhillihi yauma la dhilla illa dhilluh. Ada 7 golongan yang akan mendapatkan naungan Allah pada hari di mana tidak ada naungan kecuali naungan dari Allah, yaitu di padang mahsyar. Salah satu dari 7 golongan itu adalah rajulun qalbuhu mu'allaqun bil masajid. Seorang pria yang hatinya selalu terikat dengan masjid. Apa maksudnya terikat dengan masjid? Bukan pasang benang ke masjid, enggak. Tapi dia selalu rindu dengan masjid. Setelah sholat subuh, ya Allah, kok suwe temen ya zuhurnya. Jadi dia selalu merindukan supaya ke masjid lagi. Begitu sholat zuhur, ya Allah, kok enggak datang asar-asar. Setelah sholat asar, ya Allah, maghrib ini kok lama banget perasaan. Hatinya selalu terikat dengan masjid, rindu. Ya. Tidak seperti sebagian orang. Ketika adzan asar dikumandangkan, adzan maning. Adzan lagi. Baru adzan sekarang adzan lagi. Bukan, enggak. Ya. Jadi ada sebagian orang ringan, rindu. Bahkan ada sebagian orang yang dia menjadikan ibadah itu sebagai hiburan. Dia menikmati betul ibadah yang dia lakukan. Ini orang yang hatinya lapang. Contohnya siapa? Rasulullah SAW. Beliau katakan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Dan hadis ini dinyatakan sahih oleh Imam Al-Hakim, Ad-Diya Al-Maqdisi dan juga oleh Syekh Al-Albani. Rasulullah SAW bersabda, ju'ilat qurratu aini fis salah. Yang artinya, terjemahan bebasnya, hiburanku itu sholat. Apa? Hiburanku itu sholat. Makanya diceritakan oleh sebagian sahabat, kan Rasulullah SAW idza hazabahu amrun fazi'a ila shalah. Bahwa Rasulullah SAW itu kalau dirundung masalah, beliau cepat sholat. Karena ketika sholat itu, beliau akan tenang. Masalah itu lupa. Dia merasa tenang dengan sholatnya. Makanya dalam Al-Quran, wasta'inu bis-sabri was-salah. Jadikanlah sholat dan sabar dan sholat itu sebagai penolong kalian. Maksudnya ketika kalian butuh bantuan, menghadapi masalah sulit, pelik, ya, masalah berat, sabar dan sholat. Inilah yang pertama, yaitu hati lapang dalam menghadapi aturan Allah. Yang kedua apa tadi? Takdir. Arti lapang, hati yang lapang yang kedua adalah lapang hatinya ketika menghadapi takdir Allah. Terutama takdir-takdir yang tidak enak. Terutama takdir-takdir yang tidak enak. Contohnya apa? Sakit. Terus miskin. Terus utang. Terus keturunan belum datang. Apalagi?
jomblo. Jomblo ini takdir yang gak enak apa yang enak nih? Bujangan, ya lama gak nikah-nikah, belum dapat pasangan. Apalagi? Kematian. Kematian, entah itu kematian ibu atau bapak, bangkrut, usaha, bangkrut, ditipu sama orang, kecelakaan. Itu takdirnya gak enak-enak. Orang macam-macam ketika menghadapi takdir tersebut. Ada orang yang ketika menghadapi takdir itu berat sekali ketika menghadapi. Bahkan tidak sedikit di antara mereka yang tidak kuat menanggung takdir itu, sehingga kemudian dia pilih jalan pintas untuk bunuh diri. Putus pacar, kendat. Ya. Sebagian orang menjadikan diputus pacar itu masalah. Kalau buat saya itu bukan masalah, bro. Itu bukan masalah. Karena dari awal kita ini gak disuruh oleh agama kita untuk pacaran. Coba cari perintahnya dalam Al-Quran. Perintah ayat yang nyuruh untuk pacaran. Tidak ada. Berarti kalau ada orang pacaran kemudian diputus dia sedih. Dia cari masalah sendiri. Dari awal seharusnya dia gak pacaran. Sehingga dia tidak akan diputus. Gak akan diputus. Gak pacaran diputus apa aja. Gak pacaran kok. Ya. Ada sebagian orang dia pikir begitu dia bunuh diri. Entah dia dengan cara gantung diri. Entah dia putus urat nadinya. Atau minum racun tikus. Atau minum baygon. Dia pikir selesai masalah. Oh. Setelah itu masalahnya akan jauh lebih berat, lebih ruwet lagi. Kalau diputus pacar itu, wanita di dunia masih banyak. Artinya paling cuma berapa hari, selesai. Tapi kalau sampai bunuh diri, maka efeknya akan ratusan tahun, ribuan tahun, atau mungkin jutaan tahun akan dia rasakan. Dalam sebuah hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Dan redaksi yang saya bawakan inilah redaksinya Imam Muslim. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man qatala nafsahu bihadidatin fahadidatuhu fi yadihi yatawajja'u biha fi batnihi fi nari jahannam." Barang siapa yang membunuh dirinya dengan besi. Besi itu ya macam-macam. Bukan cuma besi tumpul, mungkin juga pisau, mungkin juga pemes. Mungkin juga cutter, maunya apalah. Mungkin juga pistol juga, besi. Barang siapa yang bunuh diri dengan besi, maka dia akan dihukum oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Besi itu akan terus di tangannya, di neraka jahanam, dia terus tusuk-tusuk dirinya. Jadi dipikir sakitnya ketika bunuh diri di dunia, enggak. Nanti akan disuruh merasakan sakitnya itu di dalam neraka jahanam, khalidan mukhalladan fiha abada. Kekal selama-lamanya di dalam neraka. Terus dia dia tusuk terus. Kalaupun dia bunuh diri lewat urat nadi, maka dia terus akan potong. Yang kedua kata Nabi SAW, "Wa man syariba summan faqatala nafsahu fahuwa yatahassahu fi nari jahannam." Dan orang yang bunuh diri dengan cara menenggak racun, apapun itu bentuk racunnya, maka nanti di neraka jahanam dia akan menenggak itu terus menerus, khalidan mukhalladan fiha abada. Kekal selama-lamanya di neraka. Jadi jangan dipikir kemudian kecut-kecutnya cuma 5 menit terus selesai. Oh enggak, nanti di neraka rasakan akan minum seperti itu terus. Yang ketiga, wa man taradda min jabalin faqatala nafsahu fahuwa yataradda biha fahuwa yataradda fi nari jahannam. Dan barang siapa bunuh diri dengan cara menjatuhkan dirinya dari tempat yang tinggi, entah gunung, entah gedung, entah apa saja. Dia pikir bles, pecah kepalanya, terus kecut-kecut sebentar, selesai? Enggak. Dia akan merasakan itu, kata Nabi SAW, akan terus dijatuhkan dari bibir neraka ke dasarnya. Terus mati, naikkan lagi. Mati, naikkan lagi.
khalidan mukhalladan fiha abada, kekal di dalamnya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Orang-orang yang minim iman seperti itu. Lah, terus Ustaz, ada orang yang tidak seperti itu? Ada. Orang-orang yang beriman ketika menghadapi musibah itu, dia akan menghadapi musibah tersebut dengan hati yang lapang. Walaupun ada perasaan sedih, manusiawi. Akan tetapi kesedihannya itu masih dalam batas kewajaran. Sehingga dia bisa tetap tegar dan tenang untuk menghadapi musibah tersebut. Ditinggal wafat oleh istrinya, ditinggal wafat oleh suaminya, ditinggal wafat oleh orang tuanya. Dia akan tetap tegar, tenang, sedih wajar. Suami ditinggal istrinya padahal dahulu sudah berjanji sehidup semati. Gimana? Ikut ke kuburan? Ikut, nganter. Habis nganter? Pulang. Habis pulang? Tenang, ya. Walaupun mungkin Anda sulit melupakan, ya, sulit Anda melupakan nostalgia indah, kenangan-kenangan indah, akan tetapi move on. Ya. Dia terus akan jalan sudah, buka lembaran baru lagi. Itulah orang-orang yang beriman. Hatinya akan dibikin lapang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kok bisa gitu Ustaz ya? Kok bisa gitu ya? Dua orang sama-sama ditinggal wafat oleh istrinya. Yang satunya sedih ya sedih. Tapi setelah itu ya kalau masih punya kekuatan, masih punya harta, nikah lagi. Yang satunya berkurung diri di kamar. Ya, sampai stres, kurus, ya. Cinta abadi katanya. Ya. Kok bisa Ustaz? Ini yang satunya kayak gini, yang satunya gini. Padahal sama-sama manusia. Sama-sama makannya nasi, minumnya air. Kok bisa berbeda Ustaz? Iya. Karena yang pertama dia tahu status dia di dunia ini apa. Apa sih status kita di muka bumi ini? Status kita itu hamba. Hamba itu terserah tuannya. Tuannya menentukan gini dia akan ikut, gini dia akan ikut. Hamba itu tidak banyak protes. Kita ini semuanya hamba Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kita yakin bahwa Tuhan kita, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala, tidak akan menyia-nyiakan hambanya yang beriman. Dan Tuhan kita ini akan memberikan yang terbaik buat kita. Ketika seorang menghadirkan perasaan tentang status dia sebagai seorang hamba, kemudian dia menghadapi ujian-ujian yang berat itu, dia langsung hadirkan ini mesti yang terbaik. Ini mesti yang terbaik. Sehingga ketika dia menghadapi kondisi enak atau tidak enak, dia tetap bisa mengontrol dirinya. Inilah seorang yang beriman yang Nabi SAW sendiri takjub dengan kondisi orang seperti itu. Beliau bersabda, ajaban li amril mu'min. Alangkah menakjubkannya orang yang beriman itu. Inna amrahu kullahu khair. Hidupnya seluruhnya baik. Kok bisa? In asabathu sarra'u syakar fakana khairan lahu. Kalau mendapatkan nikmat dia syukur kepada Allah. Dan itu baik buat dia. Wa in asabathu darra'u sabar fakana khairan lahu. Ketika mendapatkan musibah, dia bersabar dan itu baik buat dia. Kehidupan kita di dunia kan enggak lewat dari itu. Kalau enggak nikmat, musibah, ujian. Kadang di atas, kadang di bawah. Kadang seneng, kadang susah. Kadang kenyang, kadang lapar. Kadang tertawa, kadang menangis. Kadang kaya, kadang miskin. Kadang rizki lancar, kadang rizki seret. Orang yang beriman gak ngefek perubahan itu. Dia dikasih rizki yang lapang, syukur. Bagus, dapat pahala. Dia dikasih rizki yang seret, dia bersabar, dapat pahala. Jadi, alam nasyrah laka sadrak. Bukankah kami telah lapangkan dadamu? Jadi lapang dada tadi apa? Ringan, mudah menerima aturan Allah dan takdirnya.
Ustadz, Rasulullah bisa kayak gitu gimana Ustadz? Bisa full ya. Jadi lapangnya itu bisa full. Kalau kita kan ya lapang, siki nyasuk, sempit maning gitu ya. Ya gitu kan, kita kadang-kadang menikmati banget sholat. Tapi kadang-kadang juga sholat suwe temen ya imamnya. Ya. Jadi sampai kadang-kadang imamnya ketika baca pendek, baca panjang dikit saja sudah dalam di belakang. Ya. Yang sebelah sana. Akhirnya di masjid ada suara cak cak. Ya. Itu gimana Ustaz? Nabi kok bisa lapang terus itu? Ya jelas itu karunia dari Allah Subhanahu wa taala, dan itu memang keistimewaan Nabi SAW. Masih ingat? Nabi SAW pernah mengalami peristiwa. Peristiwa apa? Ketika masih kecil Nabi SAW pernah mengalami peristiwa dadanya dibelah oleh malaikat Jibril. Kemudian setelah itu hatinya dikeluarkan. Lalu ada bagian di situ alaqah. Ada sebuah potongan darah kental gitu, hitam atau apa, dibuang sama malaikat Jibril. Kemudian beliau katakan, hadza hadzus syaitani minka. Ini jatahnya setan untuk menggoda kamu. Dibuang sama malaikat Jibril. Kemudian setelah itu, ya, setelah dibuang, hatinya Nabi SAW itu dicuci oleh malaikat Jibril bima'i Zamzam, dengan air Zamzam, di sebuah bejana yang terbuat dari emas. Kemudian setelah itu bersih, dikembalikan lagi, ditutup. Hadis riwayat Muslim. Makanya Nabi SAW apa? Lapang terus. Ya. Ustaz, kita gimana supaya bisa kayak gitu? Gimana? Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah menjelaskan bahwa kita umatnya Nabi Muhammad SAW, kalau ingin mendapatkan kelapangan dada sebagaimana yang pernah didapatkan oleh Rasulullah SAW, ya nggak mungkin sama, akan tapi kita bisa mendapatkan kelapangan, ya porsinya beda-beda. Kata beliau, dengan berusaha maksimal meneladani Rasulullah SAW, mutabaah, ittiba', berusaha meneladani Rasulullah SAW. Itu kuncinya. Tolong jangan dipahami meladani itu nanti kita operasi kemana? Rumah sakit Pak Dokter tolong kita dikumbah ke. Yang ngesoli Zam-Zam, ternyata Zam-Zam palsu. Bukan seperti itu maksud meladani. Kata Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, meladani itu maksudnya kita berusaha mencocoki, mengikuti setiap detil perbuatan Nabi, perkataan Nabi, perilaku Nabi SAW. Habis? Belum? Berapa menit lagi? 2 menit. Akidahnya Nabi, itu. Jadi kalau kita mau beramal itu yang kita pikir Nabi kayak apa? Ketika kita mau sholat, Rasul kayak apa sholatnya? Ketika kita mau zikir, mau wirid, Rasul kayak apa bacaan zikirnya? Jadi jangan cuma sing penting akeh gitu. Enggak. Yang terpenting di dalam agama kita dalam beramal itu bukan banyaknya. Walaupun banyak itu penting, tapi yang paling penting bukan itu. Yang paling penting adalah benernya. Makanya kalau kita perhatikan ayat dalam Al-Quran surat Al-Mulk ayat 2, Allah berfirman, Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Al-Mulk ayat 2. Allah menciptakan hidup dan mati untuk menguji di antara kalian siapakah yang paling baik, yang paling benar amalannya. Bukan yang paling banyak. Makanya kalau ibadah ibadah apapun, jangan silau dengan banyaknya dulu. Coba ini amalan ini ada contohnya enggak dari Nabi SAW? Dicontohkan Rasulullah SAW atau tidak? Kemudian kita ikhlas atau tidak dalam amalan tersebut? Ini yang dapat kami sampaikan pada pertemuan kali ini. Semoga bermanfaat. Mohon maaf nanti pada Isya belum ada pertanyaan lagi. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala